Bapak Ibu Saudara, ketika kami mendapatkan tema mengenai ini, ada satu rema yang sangat membekas di hati setiap kami, sebagai kami yang mempersiapkan seperti wanita Samaria. Kita buka ayatnya, Joyous Harvest, di Yohanes 4 ayat yang ke-12. Pertemuan wanita Samaria ini diawali dengan pengenalannya, introduction dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 12 dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Di awal Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini, wanita Samaria ini masih belum yakin. Ini sebenarnya siapa? Makanya dia melakukan yang terjadi adalah sebuah perkenalan. Di dalam kehidupan kita, seluruh turning point di dalam hidup kita akan dimulai dari sebuah perkenalan. Betul? Dikatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak Ibu Saudara sore hari ini banyak tidak mengenal satu sama lain. Tapi kita semua mengenal Tuhan Yesus yang sama. Amin. Setelah wanita Samaria ini bertemu dengan Tuhan, setelah terjadi sebuah introduction, Tuhan Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Wanita Samaria ini mulai muncul sebuah rasa penasaran. Rasa penasaran itu yang akhirnya dijawab oleh Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Jadi ketika wanita Samaria itu menimba air, tapi Tuhan berkata, ada air yang membuat engkau tidak akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yang berikutnya, setelah ada rasa penasaran, maka ada jawaban dari Tuhan. Mulailah si wanita Samaria ini meminta, Tuhan, okelah, aku mau, ini keputusan hidupku. Kalau tadi drama dan film yang kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara memperlihatkan seperti wanita Samaria yang dulu tidak mengenal Kristus, yang dulu hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan Sang Air Hidup akan memberikan dirinya untuk menebus hidupnya. Dan itu yang membuat sebuah turning point atau titik balik di dalam kehidupan wanita Samaria ini. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Ini adalah turning point atau titik balik. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Malam hari ini, Tuhan yang sama sedang berkata-kata kepada Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Dan dia berkata, akulah dia. Aku yang engkau cari, yang engkau butuhkan. Aku adalah air hidup yang akan memberikan kesegaran, yang akan melepaskan dari segala belenggu dosa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kenapa sih? Kenapa wanita Samaria ini harus bertemu dengan Yesus?
Kalau hari itu, detik itu wanita Samaria itu tidak sedang menimba air, belum tentu dia ketemu Yesus. Tapi Tuhan ini punya rencana yang ajaib. Sama dengan kehidupan kita. Kenapa kira-kira Bapak Ibu Saudara sore hari ini ada di tempat ini? Kira-kira kenapa ya? Menghadiri ibadah Natal, betul? Betul? Apalagi? Ke gereja, ibadah, bertemu keluarga, mungkin yang dari luar kota baru datang. Tapi ternyata ada sebuah mandat yang lebih besar daripada itu. Ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau berikan yang lebih besar dari sekedar kita beribadah. Amin. Kita lihat sama-sama. Yohanes 4 ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Dan jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berkata bahwa akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita lihat di film singkat itu, bagaimana ketika kita memutuskan untuk mencari Tuhan, Tuhan pasti akan datang dan menemui dan mengubah hidup setiap kita. Bahkan bukan cuma itu. Apa yang perempuan Samaria lakukan ini adalah sebuah titik perubahan di dalam hidupnya. Dia masuk ke yang namanya on position. Dia menempatkan dirinya setelah dia mengerti Tuhan, setelah dia bertobat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kita yang lebih kuat dari perempuan Samaria ini. Semua pasti sudah berdosa. Semua pasti pernah berdosa. Semua pasti pernah hancur hati. Apapun macam yang kita alami. Tapi turning point ketika kita datang bertemu dengan Tuhan, Dia akan menjawab dan Dia akan hadir mengubah hidupmu. Dan ketika itu terjadi, keputusan yang diambil oleh si perempuan Samaria ini adalah, oke, aku akan memberitahu kepada dunia. Natal Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar perayaan. Amin. Tapi Natal adalah kita memperingati ada seorang raja segala raja yang turun ke bumi. Yang berkorban menjadi manusia. Dan itu adalah tugas setiap kita untuk menjadi seperti si wanita Samaria ini. Datang ke posisinya. Go to your position. Ke posisimu. Artinya apa? Saya berikan satu cerita Bapak Ibu Saudara. Kami bulan lalu pergi ke Hong Kong. Dan di Hong Kong itu sebelum kami flight dari Hong Kong mau ke Cina, karena kami harus ke China untuk bertemu dengan saudara. Sebelum pergi Bapak Ibu Saudara, karena flightnya itu kan ganti pesawatnya lebih kecil. Dan supaya barangnya tidak terlalu banyak, maka kami titipkan barang-barang yang besar-besar nih. Oke, kami titipkan kepada ada jemaat setempat di Hong Kong. Nah, serunya Bapak Ibu Saudara, di sana itu karena taksi itu lebih mahal, jadi kita berpikir, oh tidak terlalu jauh,
kita naik saja tram. Kalau tramnya di sana disebutnya teng-teng. Ya. Jadi tramnya sebenarnya agak kuno tapi sudah diperbarui. Naiklah kami tram, berangkat, dan setelah kami pulang dari China berarti kan kami harus ambil lagi kopernya. Ini baru pengalaman yang sangat menarik. Karena waktu kami berangkat itu malam hari, tapi itu adalah weekdays atau tengah minggu. Jadi ketika kami bawa koper, masuk tram itu oke lah, tidak terlalu sempit. Masih banyak space. Tapi tram di Hong Kong itu ya, saya gak ada fotonya, tapi perkiraannya gini Bapak Ibu Saudara, di sebelah sini ada kursi, sebelah sini ada lorong segini, lalu sebelah sini ada kursi, dah cuman segitu. Jadi cuman dari situ sampai sini ya. Nah, koper kami besar, lebih besar dari ini. Nah, karena kami pulang itu adalah Sabtu atau weekend, ternyata tidak seperti dugaan. Kami sudah berpikir, udahlah kita naik tram lagi aja nggak apa-apa. Orang kemarin berangkat bisa. Adikku sudah bilang, kok tapi terlalu sempit gak? So, aku bilang, udahlah nggak apa-apa lah biar cepet. Ya udah. Masuklah ke tram. Datang tramnya, kami lihat di HP, oh ini nomor ini, ayo udah naik. Nah Bapak Ibu Saudara tahu, waktu naik penuh sesak. Sampai paling ujung, bahkan sampai ada di belakang kami itu kami masih mending. Di belakang kami masih ada bule 2 orang yang tiap kali tramnya berhenti, dia harus jeglak ke belakang. Karena apa? Karena itu ada pintunya yang menyangga. Kalau berhenti pintunya buka, jadi dia jeglak ke belakang, nunggu di luar sebentar, naik lagi, kayak gitu. Saking penuhnya tram itu hari itu. Dan kami membawa koper tidak mungkin kami naik ke atas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tram ini cara pembayarannya unik. Jadi bayarnya di depan. Jadi mau gak mau kita gak bisa masuk dari belakang, keluar dari belakang lagi tidak bisa. Mau gak mau kalau masuk dari belakang keluarnya harus dari depan. Melewati semua manusia. Wah, saya, Pak Hadi dan Pak Pandu. Kami bertiga, 1 orang bawa 1 koper besar. Waduh, deg-degan. Sudah nanya terus, berapa stasiun lagi? Berapa stasiun lagi ya? Saya buka HP terus, waduh ini gimana ini? Nanti turunnya gimana, kita harus lewat depan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, sudah mau sampai stasiunnya. Saya sudah bilang, udah ini kan orangnya nanti kan setiap stasiun pada turun, ya kita maju dulu dikit-dikit. Ternyata yang turun dari atas Bapak Ibu Saudara, yang di depan kami penuh. Lalu apa yang terjadi? Tibalah kami di stasiun di mana kami harus turun. Dan waktu itu posisinya Pak Pandu, dia di paling depan, jadi saya langsung berkata, saya manggilnya Papi Pandu ya, Pap, tolong Pap buka jalan. Jadi kami teriak-teriak, excuse me. Dari belakang kami teriak-teriak, our stop. Ini kita stopnya di sini. Terus Pak Pandu, excuse me. Geret koper, membelah semua. Karena apa? Kita harus sampai ke posisi itu. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Kita harus sampai ke depan karena apa? Bayarnya harus di depan, keluarnya harus di depan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ada sangat banyak hal
yang menghalangi kita untuk kita sampai on position. Di mana titik Tuhan mau, di mana titik Tuhan tahu kita harus turun, harus bergerak. Sama seperti tadi, banyak hal yang menghalangi. Percayalah, setiap orang punya banyak penghalang masing-masing. Dan setiap orang punya tantangan yang berbeda-beda di dalam kehidupan. Tapi semua orang punya destiny dari Tuhan yang engkau harus capai. Amin. Dan destiny itu tidak bisa kita hanya diam dan menunggu. Ambil keputusan seperti wanita Samaria ini. Dia berkata, oke, ini sesuatu yang luar biasa yang aku alami. Aku harus ceritakan kepada dunia. Kembali ke cerita yang tadi, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kami ditunggu. Padahal tram itu kan ada jadwalnya. Dia harus cepat berhenti, jalan lagi berhenti. Dari awal Victor sudah bilang, kok takut ditinggal. Sama pikiran kami juga gitu, waduh kalau kami telah turun, jalan lagi ya kami akan muter lagi. Atau harus turun di stasiun berikutnya, balik lagi dan jadi muter-muter. Nah, kita nggak sadar Bapak Ibu Saudara, berapa banyak sih di antara kita yang selama ini kita hanya menunggu. Padahal Tuhan sudah bilang, maju ke posisimu, turun, jalan, ayo kerjakan, go. Go to your position. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara mengenai joyous harvest, Yohanes 4 ayat 36 berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya kuasa dari kesaksian akan mengubahkan hidup saudaramu, temanmu, sesamamu. Berapa banyak yang percaya di sini? Dan berapa banyak yang percaya bahwa sudah waktunya kita masuk ke dalam posisi yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa hari ini ada anak-anak kecil, ada anak-anak muda, ada yang dewasa, senior, semua. Karena kami percaya dan kami rindukan di Joyous Harvest, Yohanes 4 ayat 36, karena sekarang juga penuai telah menerima upahnya, yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Bisa jadi generasi yang tua yang menabur, yang muda yang menuai. Atau sebaliknya. Tapi harus kita bersama-sama sadari terlebih dahulu dan kita jawab panggilan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan saling mendoakan satu sama lain. Kita akan saling bersaksi, saling bernubuat untuk satu dengan yang lain. Bahkan lintas generasi kita lakukan sama-sama malam hari ini. Demi apa? Demi kita menyambut Joyous Harvest bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami rindukan Engkau ada di tempat ini. Kami rindukan Engkau berbicara pada setiap kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara rindu seperti perempuan Samaria ini, rindu untuk mengenal Tuhan ya, rindu untuk diubahkan hidupnya. Dia ada di tempat ini dan kami percaya Tuhan,
Dia menjawab doa. Dia menjawab doa. Boleh teman-teman saling mendoakan, semua yang mengangkat tangan. Saling doakan, saling doakan. Tuhan itu begitu mengasihi setiap kita. Kemarin saat Natal di Tegal, Bapak Gembala kita berkata bahwa kita tidak akan pernah bisa menginjil jika kita tidak memiliki kasih. Seperti perempuan Samaria ini yang hidupnya dipulihkan terlebih dahulu, yang hidupnya bertemu dengan air hidup itu sendiri, baru dia bisa menginjil, baru dia bisa membawa pertobatan, baru dia bisa mengubahkan sebuah kota. Malam hari ini saudara, mari kita sama-sama minta kepada Tuhan, Tuhan isi hidupku dengan air hidup itu. Yes. Isi semua dahaga jiwaku, isi semua kerinduan hatiku. Saudara, saya mau bersaksi dengan singkat. Orang yang berdiri di hadapan saudara malam hari ini adalah orang yang pernah jatuh dalam dosa. Orang yang pernah terluka, orang yang hidupnya pernah tidak punya harapan sama sekali. Boro-boro bicara soal menginjil. Hidup saya saja saat itu berantakan. Hidup saya penuh luka. Karena waktu kecil saya pernah mau diaborsi oleh ibu kandung saya. Bahkan sudah dilakukan aborsi. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Saya nggak sadar itu menjadi sebuah luka dalam hati saya. Ada luka penolakan, ada luka yang sangat menyakitkan yang saya nggak sadari. Waktu saya sekolah, saya dibully di sekolah. Karena warna kulit saya yang berbeda dengan keluarga saya. Teman-teman saya bilang, Grace kamu tuh anak siapa? Bahkan ada yang berkata kamu seperti anak haram, kamu seperti anak yang gak diinginkan, kamu anak yang ditolak. Itu menjadi luka dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya tidak sadar, saya mulai melukai orang lain. Saya mulai melukai keluarga saya, papa mama saya, koko-koko saya, saudara-saudara saya. Saya melukai mereka, saya menyakiti mereka. Saya hidup dalam kepahitan, saya hidup dalam kemarahan. Bahkan saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak real. Karena apa? Hidup saya aja sebegini pahitnya, hidup saya sebegini hancurnya. Saya bilang, Tuhan, percuma aku ikut Tuhan, percuma aku ke gereja, percuma aku Natalan setiap tahun, percuma Tuhan. Saya bilang hidup saya begitu pahit, hidup saya begitu hancur, gak ada seorang pun yang sayang sama saya. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Sampai satu kali saudara, saya mengalami secara pribadi bahwa Bapa Surgawi menjumpai hidup saya. Seperti perempuan Samaria ini yang bertemu dengan Yesus hari itu. Yesus hanya berkata, minum air ini, maka engkau tidak akan haus lagi. Hari itu Yesus pun berkata sama saya, minum air ini nak, maka engkau tidak akan haus lagi. Tuhan menjawab semua dahaga jiwa saya. Tuhan memulihkan semua hancurnya hidup saya. Amin. Kalau Tuhan Yesus yang sama bisa memulihkan hidup saya, untuk saya bisa berdiri hari ini bersaksi di hadapan saudara dan melucuti semua iblis yang selama ini menyerang hidup saya. Saya mau tantang saudara, apakah saudara percaya Tuhan yang sama juga bisa mengubahkan hidupmu? Amin. Tuhan yang sama juga bisa menyelamatkan keluargamu. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mau, mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku berlari padamu. Tuhan sedang memanggil setiap kita. Maukah engkau datang? Maukah engkau memberi keputusan pada malam hari ini? Ku tangkap cerita hatimu untuk jiwa-jiwa. Kami mau berlari kepada panggilan-Mu. Kami bukan hanya menjawab, tapi mau berlari kepada panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan pada setiap hati kami. Jadi, dan jadi. Seperti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami. Amin.
Perjalanan kami ke Hong Kong dan ke China kemarin banyak sekali pengalaman yang merubah karakter, saudara. Kami pernah mengalami seperti bukan penumpang, bertanya, berusaha tanya, disepelekan. Sampai koper-koper pun kita harus menimbang sendiri, kasih luggage tag sendiri dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang serius. Ya. Karena waktunya. Tanggal 7 November, ada seorang hamba Tuhan yang dari muda, saudara, diajar, dididik Tuhan, menjadi manusia biasa yang hidup di dalam kehidupan normal, tapi pendidikan Tuhan dalam hidupnya itu luar biasa. Dia tidak pernah mengatakan bahwa aku ini orang hebat, jabatan ini dan tidak. Tapi karena kesetiaan, ketekunan, ya, diajar Tuhan, kamu gak boleh begini, sebaiknya kamu begini, walaupun dia gak suka, sudah dari zaman sekolah. Akhirnya sampai tua dan lanjut umur. 7 November kemarin Tuhan memberikan pernyataan. Hamba Tuhan itu sampai bilang, Tuhan jangan saya lah. Karena saya bukan bidangnya tentang akhir zaman. Hanya 9 November Tuhan beri pernyataan lebih jelas. Mau tidak mau, hamba Tuhan ini harus menerima. Saya cerita sedikit hari ini. Pengalaman-pengalaman yang saya lihat, yang saya perhatikan, ternyata apa yang Tuhan katakan tahun depan kita mesti ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, dan ke bangsa-bangsa. Itu kemarin saya sebagai contoh, saudara. Saya memulai dulu. Dan itu ternyata gak mudah. Ya. Betul-betul seperti yang dituliskan di kitab Wahyu tadi. Di mulut manis sudah, tapi di perut sakit. Sukacita, kita sedang mengalami penuaian, ini betul-betul Yesaya 60 sedang terjadi, saudara. Dan betul-betul penggenapan rahasia Allah yang selama ini. Yaitu apa? Bapak Ibu perhatikan ya, semua kita tahu. Alkitab yang bilang loh, bahwa kedatangan Tuhan seperti kilat dari timur memancar ke barat. Kilat, cepat. Dan kapan itu penggenapan? Saudara, dari paling timur dari Golden Gate adalah Indonesia. Lama kita menunggu. Sampai tadi saya lihat Cindy Jacob pun mendapat firman bahwa ada roh pekerjaan setan yang mencoba mendelay supaya percepatan itu tidak terjadi. Padahal kalau Bapak Ibu lihat Yesaya 60 itu tentang lawatan jiwa-jiwa, tentang Yesaya 60 ayat 7 juga perpindahan kekayaan karena kita butuh dana untuk menolong orang miskin, butuh dana untuk menginjil ke desa-desa, butuh dana untuk ke bangsa-bangsa. Saya ditawarin, saudara, khotbah di kota-kota besar di Eropa. Dan luar biasa, teman kami ini punya alat KKR yang knockdown. Hari ini dipakai, dipasang dengan cepat di tengah keramaian, saudara, karena di sana boleh. Kita khotbah, selesai pindah ke kota lain, pindah ke negara lain. Kalau di Eropa seperti itu. Itu butuh dana.
Dan saya percaya Tuhan sedang menggenapi. Memancarnya dari mana? Dari timur. Saudara, nggak kebetulan mengapa di Papua itu ada Golden Gate. Sudah lama kita menunggu kapan terjadi. Nah, hamba Tuhan ini diberitahu, sangkakala ketujuh ditiup. Dan rahasia itu terjadi, penggenapan itu terjadi. Tetapi, kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah-khotbah kami dulu waktu di Holy Stadium, Yesaya 60 itu overlapping, tumpang tindih. Antara sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan, tapi juga pekerjaan setan yang mencoba menghambat. Yang ditulis Yesaya 60 ayat 2. Kegelapan bakal menutupi bumi. Itu bencana-bencana alam, bisa kerusuhan. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bisa tentang ekonomi, adanya virus baru. Saudara, ini overlapping, tumpang tindih. Tapi kita fokusnya adalah bukan yang Yesaya 60 ayat 2. Tapi yang ajaib. Tiupan sangkakala sudah dibunyikan. Dan Indonesia adalah negara yang memulai lawatan terhebat yang dari Tuhan. Nah, overlappingnya, tolong gambarnya. Bapak Ibu, dari tahun 70, pada waktu bait Allah kedua dihancurkan, 70, bukan 1970, 70. Belum pernah ada lembu merah, full merah. Pernah ada, nggak eligible. Mesti ada sedikit hitam, sedikit putih. Tidak pernah. Bapak Ibu tahu, di Bilangan 19, kalau ini sudah ada di Israel, ini adalah penggenapan bait Allah ketiga. Saudara, Ortodoks pun tidak berani membangun bait Allah sebelum ini ada. Saudara, luar biasa. Hampir 2000 tahun yang lalu. Dengan teknologi Israel yang hebat, tetap tidak bisa menghasilkan lembu merah murni. Ada 5 lembu merah, tapi yang memenuhi syarat ada 2. Yang 3 tidak. Tapi itu tidak pernah ada. Bayangin saudara, kira-kira 1950 tahun, bukan ratusan tahun. 1950 tahun tidak pernah. Dengan teknologi Israel yang hebat tidak bisa melahirkan lembu merah seperti ini. Saya mau beritahu saudara, saya bisa merasakan antikris itu kayak sudah mulai masuk, sudah mulai jalan. Di Israel. Di roh, di spirit, suasana yang berbeda. Dia puluhan kali ke Israel. Jadi dia bilang sama saya, ini gak main-main. Jadi itu sebabnya saudara, kita ini harus on position. Untuk on position tadi yang Vincent cerita tuh gak mudah saudara. Kita tuh bertiga teriak-teriak, permisi, itu teriak-teriak kayak orang gila saudara. Di tram tadi. Sebab kalau tidak, orang yang tidak nunggu, tutup, kita akan ke tempat yang lebih jauh, bisa lebih jauh lagi, bisa tengah malam, pagi kita baru pulang. Bayangin saudara. Usahanya harus betul-betul. Yang 1% dari pihak kita harus usahanya sungguh-sungguh. 99%, tapi 1%-nya gak boleh main-main. Ada 5 ekor, hanya 2. Lembu merah murni bersih.
seperti ada kaki langkah yang lain. Kalau sudah lihat di kitab Daniel, kalau bait Allah ketiga itu muncul, yang bakal duduk adalah antikris. Jadi, saudara dan saya harus mengerti apa yang harus kita kerjakan. Tugas kita yang nomor satu, saya kumpulin para pendoa. Baik yang doanya defensif, doanya yang ofensif, itu harus dilakukan. Kalau tidak didoakan, saudara ini penting. Hal-hal seperti ini nih akan menghambat lawatan hebat tadi. Akan menghambat perpindahan kekayaan tadi. Coba saudara waktu kemarin virus aja. Saudara jualan apa aja tetap ada dampaknya. Jadi beliau ngingetin saya, doa. Ini gak main-main saudara. Jadi Israel hanya nunggu saudara. Ini ada di Silo yang kemarin kita datang terakhir ke Israel itu loh. Waktu kita datang belum ada. Sekarang muncul 2 yang sudah oleh para imam-imam besar di Israel diputuskan ini bisa. Artinya langkahnya apa? Ya tinggal pembangunan bait Allah. Saudara, saya dapat firman ini itu aneh. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena kau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ternyata selain iman kita doa, iman kita doa perang, iman kita berdoa syafaat, itu iman. Tapi harus ada kebaikan Bapak Ibu. Dalam hidup saudara, perlu ada perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Bukan cuma sekedar, saya dapat ini saudara, lebih dulu. Saya tahu, gereja harus menyatakan kebaikan. Bukan cuma benar, tapi baik. Gak ada kita yang sempurna. Tapi saudara harus ada usaha. Seperti kami bertiga di tram tadi. Kalau kami gak usaha, gak teriak-teriak, dan gak bilang permisi, gak ngomong gitu saudara. Jalan itu tram. Asalkan jalan lebih jauh. Karena tidak pada posisi yang tepat. Gereja diberi kebebasan untuk tidak berdoa. Gereja diberi kebebasan untuk sekedar hanya kebaktian minggu. Gereja diberi kebebasan untuk menangkap hati Tuhan. Makanya kami tadi doa, Tuhan, ke pulau-pulau mana yang kau ingin? Ke daerah-daerah orang miskin mana yang kau mau? Ini harus usaha Bapak Ibu. Kelemahan orang Kristen adalah roh kikir, itu paling banyak. Terus tidak pernah merasa cukup. Alkitab tulis. Zaman sebelum narkoba Bapak Ibu, setiap saya doa, khotbah di penjara, ketemu orang Kristen, kenapa? Masalah duit. Bukan pembunuhan. Jadi kita harus berjuang Bapak Ibu. Seperti Jetram tadi. Saudara masing-masing minta hikmat Tuhan. Berikan aku kebaikan. Kebaikan untuk minta maaf. Kebaikan untuk menerima keadaan. Saudara gak mudah loh. Saya waktu naik pesawat itu, aduh nanti kapan saya cerita lengkap. Menyakitkan. Merendahkan. Tapi saya harus belajar terima. Nah, hal yang kedua, lemparkanlah rotimu ke air. Maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saudara kalau punya roti jelas untuk dimakan. Kita punya roti untuk disimpan, untuk makan waktu selanjutnya.
Tapi Tuhan berpesan, ini rema ya untuk saya, untuk JKI, Shekinah Glory. Lemparkanlah. Jadi ada bagian saudara, roti yang harusnya dimakan tapi dilempar ke air. Saya pribadi saya berdoa, Tuhan, kenapa sih air? Saudara, kita tuh lagi bergumul untuk ke Turki. 7 jemaat di Turki. Ada 2 peristiwa besar di Turki. Satu Pergamus. Tahta setan ada di situ. Kedua, pemulihan kasih. Orang giat tapi Tuhan berkata kamu kehilangan kasih mula-mula. Coba bayangin. Saudara tahu kenapa? Tanda kedatangan Tuhan adalah damai-damai. Saudara tahu Erdogan? Erdogan bukan Perdana Menteri. Dia presiden. Bapak Ibu tahu? Pertama kali dia nyalamin Netanyahu. Dia berkata apa? Allah memberkati Israel. Ada sebuah ucapan pendek. Saudara jangan anggap kecil. Alkitab berkata, orang yang memberkati Israel akan diberkati. Setiap lutut bertelut, setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Ini kairos yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada roti yang bisa dilempar ke air, Selat Bosporus pergi dengan iman. Kalau ada berkat, ada roti, lempar. Kita akan lihat perkara yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saudara, ini hari-hari yang luar biasa buat kita. Yang percaya katakan. Jadi saya lihat, waduh ini sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu mari berbuat kasih kebaikan. Lihat tetangga, lihat orang susah. Kecuali satu. Pemerintah gak boleh kalau di lampu merah kasih duit gak boleh. Ya toh? Tapi kalau saudara mau tolong orang, tolong sekarang. Nyatakan kebaikan, pengampunan. Amin Bapak Ibu. Saya harus mengambil segala keputusan. Tapi saya belajar Tuhan. Saya gak mau dengan amarah. Saya mau dengan kebaikan. Saya mau dengan pengertian. Saya mau dengan kasih yang dari Tuhan. Yang percaya katakan, ayat terakhir. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan taulah itu berhenti menimpa orang Israel. Kita berdoa meminimalkan segala yang dari pekerjaan si jahat. Doa-doa kita meminimalkan. Yang percaya katakan, perbuatan kasih kita pun. Alkitab berkata kasih mengalahkan banyak pelanggaran. Jadi Bapak Ibu, gereja banyak salah. Gereja banyak egois. Tapi ini waktunya kita bertindak. Seperti tadi. Kita kehilangan gila, sudah saya ingat. Semua koper gede itu gak dibawa ke Cina karena pesawatnya kecil. Jadi saya bawa satu, Pak Pandu bawa satu, Vincent bawa satu. Tempatnya sempitnya bukan main. Ada bule sampai kecepit-cepit terus. Suami gak tahu pokoknya laki perempuan. Saya ingat suasana itu. Saya bilang, Vin, ini kalau kita gak bisa keluar gimana? Ya terpaksa kita di stasiun selanjutnya. Waduh jauh banget. Kalau terpaksa kita muter gak tahu jam berapa. Jadi kita teriak kayak orang gila, permisi, excuse me. Dia bilang ini our stop, itu sudah teriak-teriak sama orang luwet semua. Kita diberi kesempatan, begitu bayar, turun, tramnya jalan. Sudah ngerti? Jangan kelewat waktu. Jangan malas, jangan menunda. Selama kesempatan masih ada, lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti saudara, seperti orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, keluargamu pun
aku akan lindungi. Saya percaya saudara, ayo kita baca bersama. Kami, Daud diganti kami. 2, 3, lalu kami mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri Indonesia. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Indonesia. Yang sepakat katakan, roh Tuhan dalam hidup kami lebih besar dari kelemahan kami. Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami banyak. Tapi biar malam ini kami meresponi. Para pendoa on position. Baik yang bersyafaat, baik yang ofensif. Dan setiap kami Tuhan diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan. Ada korban persembahan, ada korban bakaran. Pilih yang mana saudara berdoa. Saudara berdoa, belajar memakai iman, bukan dengan pikiran. Kalau tidak, saudara nggak bisa upgrade hidupmu. Kau tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Belajar seperti Rahab. Sekecil apapun Tuhan berkata kamu dan keluargamu diselamatkan. Karena hamba Tuhan ini berkata, Yesaya 60 ayat 2, ada orang yang melihat dari jauh tapi tidak merasakan, tidak melihat, tidak kena. Tapi ada yang lihat dekat, tidak kena, ada yang kena. Jadi dia bilang kalau boleh, tidak ada orang yang kena. Masalah ekonomi, kerugian dan lain sebagainya. Virus. Saya bilang ya, kami akan doa. Ayo kita sama-sama ambil keputusan Bapak Ibu. Berikan korban. Bakarankah? Keselamatankah? Lempar rotimu ke airkah? Dan Tuhan janji. Bukan kita transaksional. Tapi Tuhan berkata itu akan kembali. Engkau tidak akan pernah rugi. Engkau memberikan pertolongan kepada banyak orang. Engkau mengampuni orang yang menyakiti. Itu bentuk kebaikan Bapak Ibu. Belajar rendah hati. Lakukan seperti yang Tuhan mau. Semua firman ini dimeteraikan. Di roh, di batin dan jiwa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengucap syukur dan percaya. Katakan amin.